Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang keajaiban bersedekah. Seperti apakah kisah selengkapnya? Dan pelajaran apa sajakah yang dapat kita ambil di dalamnya? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sedekah kecil yang sebabkan ulama masuk surga. Dalam kitab Hikayah Al-Sufiyah, karya Syekh Muhammad Abu Al-Yusri Abidin, termaktub sebuah kisah tentang ulama besar yang bernama Abu Mansur bin Zukair. Beliau adalah sosok sufi yang sangat zuhud, dan juga sangat rajin beribadah selama hidupnya. Namun ketika menjelang akhir usianya, Abu Mansur selalu merasa sedih, karena beliau merasa belum banyak beribadah kepada Allah. Hingga pada akhirnya, beliau kemudian ditakdirkan Allah meninggal dunia. Tidak lama setelah meninggal, anak dari Abu Mansur memimpikan keadaan sang ayah. Di dalam mimpi tersebut, ayah dan anak itu berbincang mengenai pengadilan yang paling adil, oleh Sang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Mansur bercerita, bagaimana ibadah hajinya selama 30 tahun, sedekahnya sebanyak 40.000 dirham selama 60 tahun, dan ikut berperang di jalan Allah selama 40 tahun, ternyata semua itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sedihnya hati Abu Mansur ketika itu, ia mendapati dirinya dalam keadaan celaka. Namun di sana Allah berkata kepada Abu Mansur, "Tidak wahai Abu Mansur, aku tidak akan menyiksa hambaku yang seperti dirimu. Apa kamu ingat pada suatu hari, di mana kamu pernah menyingkirkan batu dari jalan, supaya tidak ada orang yang tersandung dan terluka karenanya. Dan karena sedekah itulah, aku kemudian memberikan rahmat kepadamu." Subhanallah. Kita tidak pernah tahu, amal mana yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Boleh jadi bukan karena sholat kita, puasa kita, ataupun sedekah luar biasa yang kita lakukan, melainkan malah sedekah yang tidak sengaja dilakukan, seperti yang diterangkan pada kisah barusan. Mungkin saja sholat kita, sedekah kita, dan puasa kita, belum sepenuhnya baik dan benar niatnya. Namanya manusia, terkadang kita lalai dalam beribadah, dengan niat berharap agar dipuji manusia, bukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk memperbaiki diri. Selamat dari tenggelam di laut. Baik zakat maupun sedekah sunnah, amalan tersebut merupakan salah satu pilar ajaran Islam. Amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah, sedekah lebih ampuh digunakan sebagai ikhtiar tolak balak, daripada hanya sekedar doa. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau pun mantap memilih sedekah untuk tolak balak, daripada hanya sekedar doa. Suatu ketika, ada seseorang menghadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengadukan keresahannya. Ia menghadap sang sahabat Nabi, karena hatinya terus-menerus gundah gulana, merisaukan keselamatan anaknya yang sedang bepergian. Orang itu pun berkeluh kesah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Mohon Anda berkenan untuk mendoakan anakku. Sebab, sungguh hatiku sangat mengkhawatirkan keselamatan jiwanya," kata orang itu dengan penuh kekhawatiran. Mendapati permohonan doa seperti itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pribadi yang sangat tekun beribadah, yang selalu sholat malam, serta memohon ampunan dan bertobat kepada Allah, hingga 12.000 kali tiap hari. Namun anehnya beliau justru tidak segera memenuhinya. Bahkan, beliau menawarkan solusi lain yang tak diduganya, yaitu dengan bersedekah, yang amalan tersebut lebih ampuh daripada hanya sekedar doanya. Apakah Anda mau saya tunjukkan solusi yang lebih dahsyat, lebih ampuh, lebih manjur, dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah, daripada hanya sekedar doaku?
Tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendapati tawaran yang demikian, orang itu pun lalu mengiyakannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyarankannya agar bersedekah dengan niat untuk keselamatan anaknya. Seusai menghadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mendapatkan saran agar bersedekah untuk keselamatan anak, orang itu kemudian segera melaksanakannya. Dia pun bersedekah 1 dirham kepada seseorang yang kebetulan datang meminta-minta kepadanya. Ya Allah, sedekah ini adalah tebusan untuk keselamatan anakku, dan apa saja yang bersamanya. Ucapnya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian anaknya akhirnya tiba di rumah. Tanpa mampu lagi menahan rasa penasaran, orang itu langsung menanyakan kabar perjalanan anaknya. Dia pun bertanya tentang apa saja yang dialami anaknya dalam perjalanan itu, mengingat dirinya yang di rumah selalu was-was mengkhawatirkan keselamatan sang anak. Mendapat pertanyaan seperti itu, si anak kemudian menceritakan bahwa ia telah mengalami peristiwa luar biasa. Hampir saja ia meninggal tenggelam di tengah lautan, bersama kapal yang ditumpanginya itu. Namun, di tengah kepanikan akan tenggelam, ia tiba-tiba mendengar suara yang sangat jelas di telinganya, yang berkata, "Perhatikanlah, sungguh tebusan anak itu diterima, dan ia akan mendapat pertolongan." Dan pada saat itu, datanglah beberapa sosok laki-laki berpakaian serba putih, yang kemudian membawa kapal yang ditumpanginya ke daratan terdekat. Sehingga, selamatlah si anak, dan seluruh orang yang bersamanya, dan barang yang mereka bawa. Setelah istirahat secukupnya, mereka kemudian melanjutkan pelayarannya, hingga kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Demikianlah kisah tentang sedekah, yang mampu menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Sedekah ternyata lebih efektif digunakan, sebagai ikhtiar tolak balak, atau keselamatan jiwa. Bahkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meskipun merupakan sosok yang berilmu luas, yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan yang sangat tekun beribadah, beliau lebih memilih sedekah untuk tolak bala, daripada hanya sekedar berdoa. Namun begitu, tentu saja sedekah yang dilakukan semestinya dengan menggunakan harta yang halal, bukan syubhat, apalagi haram. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Suci dari segala kekurangan, dan hanya menerima hal-hal yang baik." Hadis riwayat Muslim. Budak yang mendadak masuk surga. Anjuran bersedekah sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan, banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang mendorong kita untuk terus bersedekah. Salah satu kisah yang memberikan hikmah kehidupan adalah kisah tentang seorang budak yang ada di dalam rumah Rasulullah. Sebelumnya, ia adalah seorang budak yang sudah dijamin masuk neraka, akan tetapi takdirnya berubah menjadi ahli surga. Berikut kisah selengkapnya. Kisah ini tercatat pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Aisyah pernah membeli seorang budak perempuan. Lalu turunlah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa budak tersebut tidak memberikan kebaikan, dan ia adalah seorang penghuni neraka. "Keluarkan budak perempuan ini dari rumahmu, karena ia akan menjadi penghuni neraka," ucap Jibril alaihi salam. Setelah mendengar ucapan malaikat Jibril, Rasulullah meminta Aisyah untuk mengeluarkan budak itu. Rasulullah saat itu meminta agar Aisyah mengeluarkannya dari rumah dengan bahasa yang baik, dan dengan bahasa yang tidak menyakiti hatinya. Lalu Aisyah mengeluarkan budak tersebut, dan memberikan kurma kepada budak itu untuk bekal. Di tengah perjalanan, si budak memakan setengah kurma yang dibawanya itu. Ketika ia sedang memakan kurma, tiba-tiba lewatlah seorang pengemis di dekatnya, dan kemudian ia memberikan setengah kurma tersebut kepada pengemis itu. Melihat kejadian itu, Jibril kembali mendatangi Rasulullah, dan memerintahkan beliau untuk mengambil kembali budak tersebut. Budak itu akan menjadi penghuni surga, karena sedekah yang telah ia lakukan, ucap Jibril alaihi salam. Mengetahui hal itu, Aisyah kemudian memanggilnya,
dan membawa kembali budak tersebut untuk tinggal di rumahnya. Kisah ini telah mengingatkan kepada kita, bahwa sedekah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, dapat menolak kejahatan dan mendatangkan kebaikan, seperti halnya budak perempuan yang akhirnya mendapatkan surga karena sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan menafkahkan sebuah kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah yang menghalangi musibah. Telah banyak diterangkan, bahwa sedekah mampu menolak bala atau mara bahaya. Dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman, ada seorang petani miskin yang membunuh anak burung merpati. Ia melakukan karena permintaan istrinya, sebagai makanan untuk anaknya. Setelah kejadian itu, ibu burung kemudian mengadu kepada Nabi Sulaiman. Beliau kemudian memanggil petani, dan ia kemudian bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Namun sang istri tetap memohon, dan akhirnya pak petani luruh, sehingga ia kembali membunuh anak merpati. Ibu burung kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Beliau murka, lalu memanggil 2 jin dari timur dan barat, untuk menjaga pohon besar yang merupakan rumah burung merpati. Nabi Sulaiman meminta jin tersebut untuk menghalangi si petani, apabila ia hendak mengambil anak burung itu lagi. Kembali istri petani meminta suaminya untuk memburu anak burung. Tetapi apa yang terjadi? Jin suruhan Nabi Sulaiman tidak bisa berbuat apa-apa kepada si petani. Dan ternyata, diketahui sebelumnya ada pengemis datang ke rumah petani, dan istri petani tidak memberinya apapun, karena mereka tidak memiliki apapun. Kemudian si petani yang sudah di atas pohon turun menemuinya, untuk membagi makanan yang tersisa yang ia punya. Setelah itu, ia kemudian kembali naik ke atas pohon untuk mengambil anak burung. Jin sebenarnya ingin menarik kaki si petani, namun Allah menolong melalui 2 malaikatnya, sehingga petani terlepas dari mara bahaya. Selain itu, sedekah juga dapat menyembuhkan sakit. Diceritakan, di Timur Tengah ada seorang ayah yang sedang diuji, karena anaknya divonis meninggal esok harinya. Ia teringat dengan hadis, "Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah." Ia bingung malam-malam bersedekah kepada siapa, sebab semua orang tidur. Ketika ia keluar, ia ternyata melihat kucing sedang kelaparan. Buru-buru ia pulang mengambil daging di rumah, untuk selanjutnya diberikan pada para kucing. Setelah memberi makan, ia lalu kembali ke rumah sakit. Namun setibanya di sana ia melihat wajah istrinya berseri, dan tidak seperti saat ia tinggalkan tadi. Istrinya bercerita, sebelumnya ia tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya ada burung elang ingin mengambil anaknya, dan alhamdulillah diselamatkan seekor kucing yang tampak lemah. Tak berapa lama setelah istrinya bercerita, mereka mendapat kabar anaknya sudah siuman. Hanya sang ayahlah yang tahu, bahwa ia baru saja memberi sedekah makanan pada kucing. Sedekah juga dapat memberi naungan di padang mahsyar. Orang yang senang bersedekah akan mendapat naungan di padang mahsyar. Perjalanan di Lauhul Mahfudz, kehidupan di dunia hanya sebentar, sedang perjalanan di padang mahsyar sangat panjang, sementara letak matahari berada sejengkal di atas kepala. Sedekah juga dapat menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Saat kita akan sakaratul maut, syaitan akan mengelilingi dan berusaha menggoda manusia agar tidak beriman. Bahkan setan bisa berwujud orang-orang terdekat kita, agar kita bisa percaya dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah mampu mencegah pada kematian buruk. Selamat dari hewan buas berkat sedekah makanan. Alkisah, hiduplah seorang wanita yang memiliki anak yang masih kecil. Suatu ketika, ia sedang menyantap sebuah makanan. Di tengah-tengah aktivitas makan itu, tiba-tiba ada seorang pengemis datang kepadanya. Pengemis tadi memohon kepada wanita ini, agar ia diberi makanan untuk sekadar mengganjal perutnya. Makanan yang sedianya hendak ia habiskan untuk dirinya sendiri pun, akhirnya berpindah tangan kepada pengemis tersebut. Akhirnya, ia hanya menyisakan 1 suap saja untuk dirinya. Setelah diberi,
Pengemis pun pergi meninggalkan wanita ini. Satu suap makanan sudah siap ia santap lagi. Ia mengangkat tangannya, dan memasukkan sebagian makanan ke dalam mulutnya. Namun tiba-tiba datang lagi seorang pengemis kedua. Akhirnya, ia pun mengeluarkan lagi makanan yang berada di dalam mulutnya itu, dan memberikan semua makanan yang ia miliki kepada pengemis ini. Kini, ia pun tak lagi memiliki makanan untuk dikonsumsi, walau hanya sedikit pun. Setelah pengemis kedua pergi, rumah si wanita ini didatangi seekor singa yang nampak kelaparan. Dan pada akhirnya, singa itu berhasil membawa lari anak si wanita. Mengetahui anaknya dibawa lari oleh singa, ia pun akhirnya meminta tolong kepada seorang lelaki, untuk membantu merebut kembali anaknya dari singa itu. Hingga akhirnya, ia berhasil menghadang si hewan buas ini. Saat itu, sang anak sudah berada di dalam mulut singa, dan siap untuk disantap. Dengan sekuat tenaga, si lelaki itu pun berusaha keras merebutnya, dan mengeluarkan anak wanita tadi dari dalam mulut singa. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil, dan si anak berhasil dikeluarkan. Oleh lelaki itu, si anak lalu diserahkan kepada ibunya dengan selamat. Lelaki itu kemudian berkata, "Sesuap diganti sesuap." Maksudnya, sesuap makanan yang engkau keluarkan dari mulutmu, wahai wanita, dan kemudian engkau berikan kepada pengemis itu, telah menjadi penyebab anakmu selamat dan bisa dikeluarkan dari mulut singa. Kisah barusan terdapat dalam kitab Al-Bir Wasilah, karya Ibnu Jauzi. Dari kisah tadi kita dapat mengetahui, betapa besarnya keajaiban dan manfaat sedekah yang kita keluarkan. Sedekah akan membuat hidup terhindar dari bahaya serta bahagia, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah, sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya, bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surat Saba, ayat 39. Al-Kalbi, sebagaimana ditulis Al-Baghawi dalam tasfirnya mengatakan, bahwa apapun yang seseorang sedekahkan dan infakkan, akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebuah balasan, yang ada kalanya diberikan ketika di dunia, dan ada kalanya pula diberikan di akhirat kelak. Seorang sahabat pernah mengungkapkan rasa irinya kepada Nabi, yakni iri ketika melihat sahabat lain bisa mendapat pahala yang lebih banyak, karena bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan, bahwa sedekah bisa dengan apa saja. Bacaan tahlil, tahmid, juga menyuruh kepada kebaikan dan melarangan dari kemunkaran juga adalah sebuah bentuk sedekah. Tak hanya itu, Nabi juga mengatakan, bahwa melakukan hubungan badan dengan istri juga bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim. Walhasil, memang ketika sedekah secara zahir, apa yang kita miliki akan berpindah tangan kepada orang lain, namun sejatinya itu semua akan bisa kita ambil dan nikmati hasilnya di kemudian hari, baik di dunia ataupun di akhirat. Tiga dinar yang dibalas 300 dinar. Hazim Al-Hanafi dikenal sebagai seorang hamba yang ahli zikir dan majedub, atau orang-orang pilihan Allah, yang sengaja menyembunyikan kewaliannya dengan bertingkah di luar kebiasaan orang pada umumnya. Konon, di kepalanya terdapat bekas luka. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Hilyatul Aulia, Watobakot Al-Asfiyah, karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Dikisahkan, apabila Hazim Al-Hanafi berzikir kepada Allah Ta'ala, dan di sampingnya terdapat tembok, maka dia akan membenturkan kepalanya ke tembok tersebut. Yang demikian itu lalu menyebabkan kepalanya terluka. Malahan, sewaktu Khalid bin As-Safar sedang bersama Sulaim Al-Mukri, ada seorang laki-laki yang mendatangi Sulaim, lalu membacakan Al-Quran kepadanya. Sulaim yang melihat hal tersebut langsung berkata, "Sebaiknya kita pergi dari sini, karena Hazim berada di sisi tembok, dan jangan sampai dia mendengar bacaan Al-Quran. Karena jika dia sampai mendengar bacaan Al-Quran, maka dia akan membenturkan kepalanya ke tembok." Di kisah lainnya, sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, yang mengambil cerita dari Abu Umamah atau Hazim Al-Hanafi, beliau mengabarkan bahwa Abu Umamah adalah orang yang gemar bersedekah.
Dia tidak pernah memunggungi orang yang meminta, dan selalu memberinya, walau hanya 1 bawang putih, 1 butir kurma, atau apapun yang bisa dimakan. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang datang menemuinya, sedangkan waktu itu Hazim memiliki banyak kebutuhan, dan dia hanya mempunyai 3 dinar saja. Lalu pengemis itu meminta kepadanya, dan Hazim pun memberinya 1 dinar. Kemudian datang lagi pengemis lain, dan lantas dia pun memberinya 1 dinar. Kemudian datang lagi pengemis yang ketiga kalinya, dan seperti bisa diduga, dia pun memberinya 1 dinar. Walhasil, uang 3 dinar yang dimilikinya tersebut habis. Istrinya yang mengetahui hal tersebut pun marah, dan berkata kepada Hazim, "Mengapa tidak engkau sisakan untuk kami sedikit pun?" Mendapat omelan dari sang istri, Hazim justru memilih tidur. Padahal, waktu sholat zuhur tinggal menunggu menit. Saat adzan zuhur berkumandang, istrinya pun membangunkan. Sontak, Hazim pun bangun, dan langsung berwudu, lalu pergi ke masjid untuk sholat. Pada saat itu, Hazim juga sedang berpuasa, sehingga sang istri merasa kasihan. Sang istri yang tidak memegang uang sepersen pun, karena semuanya sudah diberikan kepada pengemis, pada akhirnya ia terpaksa berhutang. Ia kemudian menyiapkan makan malam, menyalakan lampu, dan pergi ke tempat tidur sang suami, untuk mengantarkan makanan kepadanya. Sesampainya di tempat tidur, ternyata terdapat sejumlah dinar. Sang istri pun langsung menghitungnya, dan ternyata jumlahnya adalah sebanyak 300 dinar. Sang istri kemudian berkata, tidaklah dia melakukan apa yang telah dia lakukan, kecuali dia mempercayai apa yang telah dia tinggalkan. Tak lama kemudian, Hazim Al-Hanafi kembali dari masjid setelah sholat Isya. Saat Hazim melihat hidangan dan lampu yang menyala, dia pun tersenyum, dan berkata, "Ini adalah kebaikan dari sisinya." Sang istri kemudian berdiri di arah kepalanya, hingga dia selesai makan. Lalu sang istri berkata kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, engkau meninggalkan nafkah ini dengan tercecer, dan engkau tidak mengabarkan kepadaku, maka aku merapihkannya." Mendapat perkataan dari sang istri seperti itu, Hazim lalu berkata, "Nafkah yang mana? Aku tidak meninggalkan apapun untukmu." Sang istri kemudian mengangkat tempat tidurnya. Hazim yang melihat hal tersebut pun gembira, dan merasa sangat takjub. Sang istri kemudian berdiri dan memotong tali ikat pinggangnya, lalu memberikan kepadanya. Istri Hazim Al-Hanafi adalah sosok perempuan yang mengajar Al-Quran di Masjid Himsh. Selain itu, dia juga mengajar hadis dan ilmu faraid kepada para wanita, dan memberikan pemahaman keagamaan kepada mereka. Lewat kisah barusan kita bisa mengerti, bahwa salah satu bukti sedekah dapat mendatangkan rizki kepada kita, itu ternyata benar adanya, walaupun entah itu akan berwujud uang, selamat dari musibah, ataupun berupa yang lainnya. Satu delima diganti 9 delima. Berikut ini adalah cerita tentang sedekah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, Ka'ab al-Ahbar pernah menceritakan sebuah kisah. Ketika putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang sakit, datanglah Ali bin Abi Thalib untuk menjenguk. Ia bertanya, "Wahai Fatimah, apakah dalam keadaan seperti ini kamu mempunyai keinginan?" Maka Fatimah menjawab, "Wahai Ali, aku menginginkan sebuah delima yang manis." Sayyidina Ali yang tidak memiliki suatu apapun, beliau berpikir sejenak. "Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan delima yang diinginkan oleh istriku?" Ucap Sayyidina Ali dalam hati. Tanpa pikir panjang, Ali kemudian bergegas pergi menuju ke pasar, sambil berusaha meminjam sejumlah uang yang ia butuhkan. Setelah dapat pinjaman, ia menuju salah satu bidak pasar, lalu membeli sebuah delima yang paling besar dan sudah masak. Setelah mendapatkan apa yang diminta sang istri, ia lalu bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Ali melihat seseorang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Ali menghampiri orang tersebut, seraya bertanya kepadanya, "Wahai orang tua, apa yang engkau inginkan sekarang, agar keadaanmu lekas membaik?" Orang sakit itu lalu menjawab,
"Wahai Ali, sungguh aku dalam keadaan belum makan, dan tergeletak di tempat ini selama 2 hari. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padaku, dan sesungguhnya aku butuh sesuatu untuk dimakan." Mendengar jawaban orang sakit itu, Sayyidina Ali diam sejenak dan berkata dalam hati, "Aku hanya memiliki 1 butir delima untuk istriku Fatimah. Jika aku berikan buah ini kepada orang sakit itu, maka Fatimah terpaksa menahan apa yang diinginkan dikala ia sakit. Dan jika tidak aku berikan delima ini kepada orang itu, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena firman-Nya, adapun orang yang meminta-minta janganlah engkau bentak. Juga sabda Nabi, janganlah engkau menolak orang yang meminta-minta, walaupun ia menunggangi kuda." Tanpa pikir panjang, Ali langsung memecah buah delima itu, menyuapkannya kepada orang sakit tersebut, dan seketika orang itu sembuh dari sakitnya. Di waktu yang bersamaan, Fatimah juga sembuh dari sakitnya. Selesai memberi makan, Ali bergegas meneruskan perjalanan pulang. Ali masih bingung, apakah reaksinya sang istri ketika dirinya sampai di rumah, karena ia saat itu tidak membawa apa-apa. Ketika pintu rumah diketuk, Fatimah mendengar suara suaminya. Ia bergegas membuka pintu rumah, dan melihat mimik wajah suaminya agak susah. Seketika itu Fatimah merangkul suaminya, dan berkata, "Wahai suamiku, nampaknya engkau sedikit bingung dan susah. Sesungguhnya ketika engkau menyuapkan delima kepada orang sakit tersebut, seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan keinginanku untuk makan buah delima." Mendengar ucapan istrinya, Ali nampak sumringah, lalu keduanya duduk bersama di dalam rumah. Tak lama setelahnya, tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu rumahnya. "Bukalah pintunya," ucap Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali berdiri dan membuka pintu. Lalu masuklah Salman Al-Farisi membawa keranjang tertutup taplak meja. Salman meletakkan keranjang yang dibawanya di depan Ali. Sayyidina Ali kemudian bertanya, "Wahai Salman, dari siapa keranjang ini?" Salman lalu menjawab, "Dari Allah kepada Rasulullah, dan dari Rasulullah kepadamu." Ali membuka tutup keranjang itu, dan di dalamnya ternyata ada 9 butir buah delima yang sudah masak. Setelah melihatnya, Ali kemudian berkata, "Wahai Salman, kalau benar keranjang ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya jumlahnya ada 10 butir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa melakukan 1 kebajikan, maka baginya 10 kali lipat kebajikan itu." Mendengar perkataan Ali, Salman tertawa agak terkekeh, lalu mengeluarkan 1 butir delima lagi dari saku bajunya, kemudian ia letakkan ke dalam keranjang, seraya berkata, "Wahai sahabat Ali, demi Allah, memang jumlah delima itu ada 10 butir. Akan tetapi, sebenarnya aku ingin mengujimu tentang hal itu." Lalu Ali menerima keranjang tersebut dengan senyuman. Hakim yang menjadi kurir sedekah. Hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Seorang kodli atau hakim yang bernama Abu Abdillah Al-Mahamili, ia sedang mengikuti sholat Id di sebuah masjid di kota Madinah. Selepas sholat, ia pun pergi ke rumah Daud bin Ali, seorang ulama papan atas zaman itu. Maksud kedatangannya ini adalah untuk sekadar memberikan ucapan selamat lebaran. Setibanya di rumah Daud, Al-Mahamili dihadapkan kepada suatu pemandangan yang sungguh tidak biasa. Nampak seorang Daud bin Ali makan seadanya, yakni hanya dengan semangkuk sisa ayakan gandum, dan sepiring daun-daunan. Apa yang dilihat itu membuat hati Al-Mahamili miris dan kasihan. Ia pun segera menyampaikan maksud kedatangannya, yakni memberikan ucapan selamat lebaran, dan setelah itu pamit. Setelah mengunjungi Daud bin Ali, Al-Mahamili kemudian berkunjung ke rumah Al-Jurjani, seorang hartawan yang sangat dermawan. Kebetulan, rumah Al-Jurjani bersebelahan dengan rumah Daud. "Ada angin apa ini? Sampai seorang kodli mendatangi rumahku?" tanya Al-Jurjani menyambut kedatangan Al-Mahamili. "Ini ada urusan penting," jawab Al-Mahamili. Setelah mereka duduk, Al-Mahamili lantas bercerita tentang keadaan Daud bin Ali, seorang ulama besar di masa itu, namun hidupnya benar-benar berada di bawah garis kemiskinan.
Ia juga menyatakan keberatannya atas dugaan kelalaian Al-Jurjani. Bukankah engkau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan? Lantas, bagaimana mungkin Daud bin Ali tidak engkau bantu? Kata Al-Mahamili dengan keberatan. Al-Jurjani lalu menjelaskan, atas tuduhan ketidakpedulian yang ditujukan kepadanya itu. Ia menceritakan, bahwa sebenarnya semalam ia telah mengutus pembantunya, sebut saja bernama Fulan, untuk memberikan uang 1000 dirham kepada Daud, namun ia menolak. Tak hanya itu, Daud juga berkata kepada Fulan dengan kalimat yang tegas. Kacamata apa yang engkau gunakan untuk menilaiku? Memangnya apa yang engkau ketahui tentang diriku, sampai-sampai engkau memberikan uang ini kepadaku? Mendengar penuturan Al-Jurjani, Al-Mahamili kemudian memberikan sebuah solusi. Ia menawarkan kepada Al-Jurjani, agar ia saja yang mengantarkan uang itu kepada Daud. Siapa tahu, Daud berkenan menerima pemberiannya. Dan pada akhirnya, Al-Jurjani pun menyetujuinya. Sebelum pergi ke rumah Daud, tak lupa Al-Jurjani memberikan uang saku kepada Al-Mahamili. Ia juga berkata kepada Al-Mahamili, 1000 dirham ini untuk Daud, dan ini, 1000 dirham juga untuk Anda. Singkat cerita, Al-Mahamili telah berada di rumah Daud. Merasa ada yang janggal atas kedatangan Al-Mahamili yang kedua kali, Daud lalu bertanya, ada apa ini? Mengapa Anda datang lagi ke rumah saya? Tanpa banyak bicara, Al-Mahamili menyodorkan kantong berisi uang 1000 dirham, dan menaruhnya di hadapan Daud bin Ali. Sayangnya gayung tak bersambut, dan Daud menolak pemberian itu. Saya kira, kedatangan Anda ke rumah saya karena ada alasan terkait ilmu. Saya mohon maaf, saya tak bisa menerima uang ini, dan saya tak membutuhkannya, kata Daud penuh wibawa. Akhirnya, Al-Mahamili pun pamit dengan membawa ilmu baru dari Daud, yakni tak mendewakan dunia. Ia lalu pergi ke rumah Al-Jurjani, untuk mengembalikan uang bagian Daud itu. Namun oleh Al-Jurjani uang itu ditolaknya. Ia beralasan, sebab uang itu telah ia niatkan untuk sedekah lillahi ta'ala. Nanya, haram baginya untuk menerima kembali. Al-Jurjani pun meminta tolong kepada Al-Mahamili agar uang itu disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan dan menjaga wibawanya. Silakan uang ini Anda berikan saja kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, namun jangan sampai memperlihatkan kemiskinannya. Kisah ini penulis dinukil dari kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnu Jauzi. Lewat kisah ini kita bisa belajar tentang bagaimana bersikap dan memposisikan diri. Dalam konteks kekayaan materi, sebagaimana kisah barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa kekayaan hendaknya selalu digunakan untuk membantu sesama. Juga, kemiskinan jangan sampai membuat diri menjadi hina dan sampai meminta-minta. Kepandaian memposisikan diri ini penting dimiliki setiap orang dalam segala lini kehidupan. Misalnya dalam konteks bernegara, pemimpin harus adil terhadap rakyat, dan rakyat juga harus taat kepada pemimpin. Dalam hal pengetahuan, yang pandai mengajar, dan yang belum pandai semangat untuk belajar. Dalam hal berumah tangga, suami harus tanggung jawab, dan istri taat kepada suami. Begitu seterusnya. Dan bila semua orang bisa bersikap sesuai posisinya masing-masing, alangkah indahnya kehidupan ini. Penyesalan sahabat Syaban saat sakaratul maut. Sahabat Syaban radhiyallahu anhu. Namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Sahabat Syaban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah, beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Syaban selalu duduk di sudut masjid, sambil dirinya beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid, bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan. Akan tetapi, agar dirinya tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Syaban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di manakah Syaban berada, sebab ia tidak seperti hari-hari biasanya.
Tidak ada seorang pun yang melihat Syaban, yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Syaban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir, jika terlalu lama menunggu, sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Selesai melaksanakan jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu. Adakah yang tahu, di manakah rumah Syaban? Salah seorang sahabat ada yang mengetahui, di manakah letak rumah sahabat Syaban berada. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Syaban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke rumah Syaban kala itu. Dengan segera, rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Syaban. Perjalanan yang ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh, sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam, sambil mengetuk pintu. Kemudian, keluarlah seorang wanita membukakan pintu, sambil membalas salam. Rasulullah pun bertanya, "Benarkah, ini adalah rumah Syaban?" Wanita itu menjawab, "Iya benar. Dan saya istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Bisakah kami bertemu dengan Syaban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami." Wanita itu menjawab, sambil menitikkan air mata di pipinya, "Mohon maaf ya Rasulullah. Beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum adzan subuh." Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, jawab Rasulullah dan para rombongannya. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau." Rasulullah pun menjawab, "Silakan. Hal apakah yang hendak ingin engkau tanyakan?" Wanita itu berkata, "Tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Kemudian istri Syaban itu pun menjelaskan. Dalam masing-masing teriakan ia berkata, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan firman Allah pada Quran Surat Qaf, ayat ke-22. Yang artinya, "Sungguh, kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan penutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam." Quran Surat Qaf, ayat 22. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Syaban lakukan, ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, semua peristiwa yang disaksikan oleh Syaban, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatannya, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Syaban terima. Mengenai teriakan pertama, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Dalam penayangan amalnya itu, Syaban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari, yaitu berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Syaban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Syaban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Mengenai teriakan kedua, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Saat itu, di saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Syaban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah, dan mengambil baju untuk dibuat selimut. Syaban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek dipakainya di luar. Syaban sengaja melakukannya, karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, yang terkena hanya pada baju yang luar. Sedangkan, baju yang dalam masih bersih, dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah,
setelah menanggalkan baju yang luar. Di tengah perjalanan, Syaban menemukan seseorang yang sedang kedinginan. Tanpa ragu, Syaban segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu menyelimuti orang itu, sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan, dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Syaban kemudian melihat ganjaran yang ia terima, sebagai balasan untuknya, yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Setelah diperlihatkan amalnya, Syaban pun merasa sangat menyesal. Seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Dan mengenai teriakan ketiga, "Aduh, mengapa tidak semua?" Syaban merasa sangat menyesal dengan amalnya sendiri. Pada suatu pagi, Syaban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsinya dengan cara dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap olehnya. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Syaban, sambil ia meminta makan. Pengemis itu mengaku bahwa sudah 3 hari ia tidak makan sama sekali. Syaban pun merasa sangat iba dengan kondisi pengemis tersebut. Ia pun kemudian membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar, dan juga membagi susunya ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Maka, Syaban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima, dari memberikan sebagian sarapannya, yang berupa separuh roti dan separuh susu itu. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu, pahalanya yang didapatkannya akan jauh lebih besar lagi. Subhanallah. Sahabat Syaban merasa menyesal, bukan menyesali amal perbuatan yang telah ia lakukan. Hanya saja, ia masih merasa menyesal, mengapa tidak maksimal dalam melakukan amal baiknya itu. Seandainya saja ia melakukan dan memberikannya secara maksimal, tentunya saja pahala yang akan ia terima juga lebih maksimal, dan berlipat ganda. Jika sekelas sahabat Syaban saja menyesali amal kebaikannya yang tidak maksimal, lantas, bagaimana dengan kita yang sering lalai dalam menjalankan perintah agama? Hasil perkebunan tetap melimpah. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta manusia. Selain itu, Syekh Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Obati penyakitmu dengan sedekah, dan hilangkan kesulitan-kesulitan dan musibah dengan sedekah. Sedekah akan membuang 70 setan dari apa yang ada dalam janggut seseorang. Dan sedekah akan lebih dulu sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Berikut ini adalah kisah nyata keajaiban sedekah yang menakjubkan. Dalam buku Kisah-Kisah Ajaib Pembeli Surga, karya Ahmed Al-Ali, dikisahkan dari Mullah Fatih Ali, bahwa seorang laki-laki kawan dekatnya mengaku memiliki sejumlah lahan pertanian. Namun, selama setahun perekonomian di daerahnya memburuk, sehingga banyak orang menderita akibat kelaparan. Akhirnya, laki-laki itu memutuskan untuk memberikan hasil panen dari salah satu ladang pertaniannya, untuk kemudian dibagikan orang-orang miskin. Ia pun pergi ke sebuah masjid, dan mengumumkan kepada semua orang, bahwa mereka boleh memanfaatkan tanah ladangnya, dan mengambil semua hasil panennya sesuai kebutuhan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, orang-orang pun berbondong-bondong pergi ke ladang milik laki-laki tersebut, dan menggarap dalam jumlah besar. Singkat cerita, karena pemilik lahan tersebut kemudian cukup sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia tidak pernah memerhatikan ladang pertaniannya. Akhirnya pada suatu hari, dia teringat akan ladangnya yang pernah disedekahkan kepada orang-orang. Maka segeralah ia memerintah orang untuk mengumpulkan semua batang kering, tumbuhan, dan bulir-bulir yang masih tersisa, agar nantinya mudah untuk dikelola kembali. Ternyata, hal yang terjadi sungguh menakjubkan. Para pegawai lelaki tersebut melihat, bahwa masih ada banyak hasil panen yang tersisa. Mereka juga mendapati hasil panen yang dilihatnya, melebihi hasil panen tanah pertanian yang lain. Terlebih lagi, umumnya tanah pertanian yang telah dipanen, seharusnya dibiarkan terlebih dahulu, tanpa ditanami apapun selama setahun, agar kesuburan tanahnya bisa kembali normal. Selain itu,
Dengan cara diistirahatkan selama setahun, tanah bisa memiliki kembali mineral-mineral yang telah hilang. Namun bedanya, lahan pertanian yang diberikan untuk sedekah itu, justru tanahnya tidak kehilangan kesuburannya, sehingga bisa ditanami kembali. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti layaknya sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah sedekah tadi. Lahan pertanian yang diberkahi Allah. Cerita ini sebagai bentuk keajaiban yang dialami langsung oleh sahabat Rasulullah. Cerita ini ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut diceritakan, ada seorang petani di kota Madinah Al-Munawwaroh. Di lahan petani tersebut aliran airnya sangat kurang, dan menyebabkan buah kurma tidak tumbuh dengan baik. Dirinya khawatir jika terus seperti itu, maka hasil panennya tidak akan maksimal, dan otomatis akan berdampak pada keluarganya juga. Kemudian beliau menadahkan kedua tangannya ke langit setinggi mungkin, sambil berdoa atas hajatnya. Tak lama setelah itu, Allah mengirimkan awan lebat, tepat berada di atas kebun si petani tersebut. Sang petani sangat kegirangan, karena apa yang ia doakan langsung dikabulkan oleh Allah. Namun sebaliknya, yang terjadi tidak seperti apa yang dia pikirkan. Kemudian terdengarlah suara dari langit, dan berbunyi, "Wahai awan, pergilah ke tanah si fulan." Setelah itu, berjalanlah awan tersebut menuju ke tanah si fulan, sesuai dengan suara yang terdengar tadi. Sang petani menjadi kesal seraya membatin, mengapa hujan tidak jadi turun di tanahku? Sang petani pun penasaran, lalu mengikuti ke arah awan itu, yang akan menurunkan hujannya. Sang petani akhirnya sampai di kebun dengan daun tanaman yang rimbun, dan airnya melimpah. Sang petani keheranan dengan seorang petani yang saat itu sedang sujud syukur. Dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa awan tersebut menurunkan air yang dikandung di dalamnya, ke tanah subur miliknya. Saat itu petani memanggil si pemilik tanah merasa keheranan, lalu bertanya, "Wahai saudara, dari mana Anda tahu namaku?" Si petani kemudian menjawab, "Aku mengetahui namamu dari suara langit. Dan aku sendiri ingin bertanya, tentang amalan apa yang membuat usahamu begitu berkah, hingga namamu ku dengar dari atas langit, yang memerintahkan awan untuk menurunkan hujan di tanahmu." Kemudian pemilik tanah tersebut menjawab, atas apa yang menjadi pertanyaan dari petani. "Wahai saudaraku, belum ada yang aku beritahu, tentang rahasia amalan yang aku kerjakan, sehingga menghasilkan yang demikian. Namun, karena engkau mengetahui rahasia ini, dan menanyakannya, maka tak layak bagiku untuk merahasiakannya lagi." Si petani yang sangat penasaran kemudian berkata, "Ceritakanlah padaku wahai saudara, aku sangat ingin tahu amalanmu itu." Si pemilik tanah lalu menceritakannya. Rahasiaannya adalah, mungkin setiap kali kebun ini panen dan memberi hasil, hanya sepertiga yang aku pakai makan. Sepertiganya lagi aku kembalikan untuk modal, dan sepertiganya lagi aku berikan kepada Allah, sebagai bentuk infakku di jalannya. Itulah amalan yang aku jalankan, sehingga membawa ke hasil yang seperti ini. Pencari kayu yang selamat dari maut. Dikisahkan, suatu hari ada sejumlah pemuda pencari kayu bakar yang berpapasan dengan Nabi Isa alaihi salam. Setelah mendapatkan isyarat, Nabi Isa kemudian menyampaikan firasat kepada sahabatnya, bahwa salah satu dari pemuda itu akan ada yang celaka, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, para pemuda ini keluar dari hutan, dan mereka kembali bertemu dengan Nabi Isa serta sahabatnya. Setelah diperhatikan, jumlah mereka tetap sama, dan tidak ada yang celaka, apalagi meninggal dunia. Mereka berjalan dengan tenang,
sambil membawa kayu bakar di atas kepalanya masing-masing. Sepertinya mereka tidak ada yang celaka. Kata sahabat Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana diungkap oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat. Merasa menjadi penasaran, dan Nabi Isa lalu meminta sahabatnya memanggil para pemuda itu. Setelah berbaur, mereka kemudian diminta untuk meletakkan kayu bakar yang dipanggul. Tolong lepaskan ikatan kayu bakarnya, ucap Nabi Isa kepada para pemuda pencari kayu itu. Para pemuda itu pun menurut, dan melepaskan tali ikatan kayu bakar yang mereka bawa. Dan benar saja, setelah dilepas tali ikatannya, di salah satu tumpukan kayu bakar milik pemuda itu ada seekor ular hitam, yang sedang melilit di sebatang kayu kering. Amal apa yang kalian lakukan pada hari ini? Tanya Nabi Isa alaihi salam kepada para pemuda itu. Hari ini kami tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, tadi di antara kami ada yang tidak membawa bekal makanan, lalu saya membagi makanan saya kepadanya. Jawab salah seorang dari pemuda itu. Nabi Isa kemudian mengetahui bahwa berkat sedekah tersebut, salah satu pemuda pencari kayu bakar itu selamat dari maut. Dari kisah ini dapat diambil hikmah pelajaran, bahwa sedekah bisa membawa keberkahan dan keselamatan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad berikut ini. Sedekah itu menolak bala, dan memanjangkan umur. Kisah ini dinukil dari kitab Tanqihul Qaul, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa jadi, sampai hari ini kita masih bisa bernafas di dunia ini, dan juga diberi kesehatan dan keselamatan, hal itu berkat sedekah yang pernah diamalkan di masa lalu. Mengingat hal tersebut, ada baiknya sedekah menjadi sebuah amal yang rutin dilakukan, apalagi saat kita mendapatkan. Tidak semua harta yang kita miliki bisa seluruhnya dimakan, karena di dalamnya ada bagian orang lain. Ibarat daging ikan, tidak semuanya bisa dimakan, karena di dalamnya ada tulang yang mesti dibuang, dan dimakan oleh pihak lain. Bersedekah kepada seorang pencuri. Ahmad bin Khodrowayh, beliau memiliki panggilan kunyah Abu Ahmad. Dan dalam Tobaqot Al-Aulia, beliau dibaca Hidrowayh, salah satu ulama besar Khurasan pada zamannya. Beliau hidup sezaman dengan Abu Turab An-Nakhsyabi dan Hatim Al-Asom. Al-Sulami menginformasikan bahwa Ahmad bin Khodrowayh pernah bertemu dengan Abu Yazid Al-Bustami. Menurut catatan Fariduddin Al-Athor, Ahmad bin Khodrowayh memiliki 1000-an murid yang bisa terbang dan berjalan di atas air. Ahmad bin Khodrowayh meninggal di tahun 240 Hijriyah. Ahmad bin Khodrowayh dikenal dengan sufi yang gemar sekali sedekah. Dikisahkan, Ahmad bin Khodrowayh pernah meminjam uang 100.000 dirham untuk disedekahkan. Melihat jumlah yang begitu besar, orang yang meminjami Ahmad bin Khodrowayh lalu bertanya, "Bukankah Anda ini orang yang zuhud terhadap dunia? Lantas, untuk apa uang sebesar itu?" Tanya orang yang meminjami Ahmad bin Khodrowayh. "Akan kubelikan makanan, lalu kusedekahkan kepada orang-orang mukmin, dan aku tidak akan meminta pahala atau imbalan dari Allah." Jawabnya Ahmad bin Khodrowayh. "Kenapa bisa begitu?" Tanya orang yang meminjami lagi. "Karena dunia ini tak ada harganya bagi Allah, maka tak pantas bagiku meminta pahala untuk sesuatu yang tak berharga baginya. Sedangkan Dia, Allah, Maha Kuasa atas dunia dan segala isinya." Jelas Ahmad bin Khodrowayh kepada orang yang meminjami uang. Pada kisah yang lain, Ahmad bin Khodrowayh juga pernah bersedekah pada pencuri. Al-Kisah, di suatu malam ada pencuri yang masuk ke rumah Ahmad bin Khodrowayh. Pencuri itu menggeledah rumah Ahmad bin Khodrowayh, namun ia tidak menemukan apapun. Merasa putus asa karena tak menemukan apapun, pencuri itu akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sial, langkahnya saat itu ketahuan oleh Ahmad bin Khodrowayh. "Wahai anak muda, ambillah ember, lalu wudulah di sumur, dan kemudian sholatlah. Bermalamlah di sini, nanti kalau aku dapat rizki, pasti akan kusedekahkan kepadamu, agar engkau tidak keluar membawa sesuatu yang haram."
perintah Ahmad bin Khodrowey kepada pencuri itu. Malu karena sudah tertangkap basah ingin mencuri, akhirnya pemuda itu menuruti semua perintah Ahmad bin Khodrowey. Niat mencurinya pun batal, dia malah ditawari menginap, dan nanti dijanjikan sedekah. Akhirnya, pemuda itu menginap di rumah Ahmad bin Khodrowey. Pada keesokan harinya, ada seseorang yang memberi uang 100 dinar kepada Ahmad bin Khodrowey. Dan pemuda itu melihat sendiri, ada seseorang yang memberi uang kepada Ahmad bin Khodrowey. Ambillah uang ini, dan anggap sajalah ini imbalan untuk sholatmu semalam. Ucap Ahmad bin Khodrowey, sambil beliau menyodorkan uang kepada pemuda yang batal mencuri itu. Pemuda itu pun kagum akan perlakuan Ahmad bin Khodrowey kepadanya, sehingga seluruh tubuhnya bergetar, dan lalu menangis sejadi-jadinya. Dan si pencuri itu berkata kepada Ahmad bin Khodrowey, "Selama ini aku telah tersesat, namun kali ini aku akan bertaubat. Sungguh Allah begitu baik kepadaku. Sebab, walau aku hanya sholat 1 malam saja, namun ia telah memuliakanku seperti ini." Ucap pemuda yang batal mencuri itu. Pada akhirnya, pemuda itu kemudian taubat karena perlakuan Ahmad bin Khodrowey kepada dirinya. Berikut ini adalah untaian kata hikmah dari Ahmad bin Khodrowey. Hakikat makrifat ialah hati yang selalu dinaungi cinta, lisan yang mendawamkan zikir, dan memutus harapan kepada selain Allah. Kisah Sayyidina Ali yang menjual unta. Wahai perempuan mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan kepada suamimu ini? Tanya Sayyidina Ali kepada istrinya. Demi Allah, aku tidak mempunyai apapun. Aku punya hanya 6 dirham ini, dan ini adalah ongkos dari Salman, karena aku telah meminta wol. Uang ini ingin aku belikan makanan untuk anak kita, Hasan dan Husain. Jawab Sayyidah Fatimah kepada sang suami. Kalau begitu, bawalah kemari uang itu. Pinta Sayyidina Ali kepada sang istri. Kemudian Sayyidah Fatimah segera memberikannya, dan Ali pun keluar membeli makanan. Namun tengah di perjalanan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri, sambil berujar, "Siapa di sini yang ingin memberikan hutang karena Allah, yang maha menguasai dan yang maha mencukupi?" Mendengar ucapan itu, Sayyidina Ali kemudian mendekatinya, dan langsung memberikan uang 6 dirham di tangannya kepada lelaki tersebut. Tatkala Sayyidina Ali pulang, Fatimah pun menangis saat mengetahui suaminya pulang dengan tangan kosong. Sayyidina Ali hanya bisa menjelaskan tentang peristiwa yang barusan dialaminya secara apa adanya. "Baiklah kalau memang begitu," kata Sayyidah Fatimah, tanda bahwa ia menerima keputusan dan tindakan suaminya. Sekali lagi, Sayyidina Ali kemudian bergegas keluar. Kali ini ia bukan untuk mencari makanan, melainkan hendak mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, ada seorang Badui yang sedang menuntun unta, lalu ia menyapa Sayyidina Ali. "Wahai Ali, belilah unta ini dariku," pinta si orang Badui sambil menawarkan untanya. "Aku sudah tak punya uang sepeser pun," jawab Sayyidina Ali kepada orang Badui tersebut. "Tidak apa-apa, engkau bisa bayar nanti," ucap si Badui yang terlihat sangat membutuhkan uang. "Berapakah harga untamu ini?" tanya Sayyidina Ali kepada si Badui tersebut. "Harga untaku ini 100 dirham," jawab orang Badui penjual unta tersebut. Sayyidina Ali kemudian sepakat membeli unta itu, meskipun dengan cara berhutang. Sesaat kemudian, tanpa disangka, sepupu Nabi Muhammad ini berjumpa dengan orang Badui lainnya. "Apakah unta ini kau jual?" tanya orang Badui yang tertarik dengan unta yang sedang dituntun Sayyidina Ali. "Iya benar, unta ini sedang saya jual," jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. "Berapakah harga untamu ini?" tanya orang Badui tersebut. "Harga untaku ini 300 dirham,"
Jawab Sayyidina Ali kepada si Badui. Si Badui lalu membayarnya secara kontan, dan unta pun kini sah menjadi tunggangan barunya. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Ali kemudian segera pulang kepada istrinya. Wajah Fatimah kali ini tampak berseri, menunggu penjelasan Sayyidina Ali atas kejadian yang baru saja dialami. "Baiklah kalau memang begitu," kata Sayyidah Fatimah selepas mendengarkan cerita suaminya. Setelah itu, Ali kemudian bertekad menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat kakinya memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nabi lalu melempar senyum dan salam, lalu bertanya, "Wahai Ali, engkau yang akan memberiku kabar, atau aku yang akan memberimu kabar?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sebaiknya engkau dulu ya Rasulullah, yang memberi kabar kepadaku," jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. "Tahukah kamu, siapa orang Badui yang menjual unta kepadamu, dan orang Badui yang membeli unta darimu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu," sahut Sayyidina Ali yang nampak memasrahkan jawabannya. "Sangat beruntunglah engkau wahai Ali. Kau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar 6 dirham, dan Allah pun telah memberimu 300 dirham. Yang mana, jumlah tersebut 50 kali lipat dari tiap dirhamnya. Dan Badui yang pertama adalah malaikat Jibril, sedangkan Badui yang kedua adalah malaikat Israfil, dan dalam riwayat lain ada yang menyebutnya malaikat Mikail." Kisah yang bisa kita baca dari kitab Al-Aktaf Ad-Daniyah ini, menggambarkan betapa ketulusan Sayyidina Ali dalam menolong sesama, telah membuahkan balasan berlipat. Bahkan, Sayyidina Ali sampai mendapat balasan dari Allah dengan cara dan hasil di luar dugaannya. Sedangkan keluasan hati istrinya, yakni Sayyidah Fatimah, beliau dengan ikhlas menerima keterbatasan, juga melengkapi kisah kebersahajiaan hidup keluarga ini. Dukungan penuh dari Fatimah telah menguatkan sang suami, untuk tetap bermanfaat bagi orang lain, meski untuk sementara waktu mengabaikan kepentingannya sendiri. Semoga kita semua dapat meneladani kisah dari keluarga yang diridhai Allah ini. Nadzar Sayyidina Ali dan sedekah beliau. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang menjadi teladan dalam bersedekah. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan sebahagian besar kekayaannya untuk membantu kaum muhajirin saat tiba di Madinah. Hingga saat itu, ia sendiri bahkan hanya memakai satu-satunya pakaian terbaiknya dan sepetak tanah untuk berteduh. Begitupun dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu hari, Sayyidina Ali mendapati kedua anaknya, yakni Al-Hasan dan Al-Husain, mereka sedang jatuh sakit. Beliau berupaya mencari pengobatan untuk kedua buah hatinya. Lama belum ada hal yang menunjukkan kesembuhan, Sayyidina Ali kemudian bernadzar, "Ya Allah, jika kedua putraku ini sembuh, maka aku akan berpuasa selama 3 hari." Allah pun mendengar nadzarnya, hingga Allah memberikan kesembuhan bagi kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sayyidina Ali dan istrinya, Sayyidah Fatimah, mereka berdua kemudian berpuasa untuk memenuhi nadzarnya. Singkat cerita, menjelang berbuka puasa di hari pertama puasa nadzar itu, mereka hanya memiliki 2 kerat roti kering. Saat akan berbuka, belum lagi disantapnya roti itu, tiba-tiba datanglah seorang fakir miskin yang kelaparan, dan meminta tolong kepada keduanya. Maka roti itu kemudian diberikan seluruhnya, karena melihat keadaan si peminta-minta yang sangat membutuhkan uluran itu. Urunglah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menyantap makanan berbuka. Pada hari kedua, mereka mempunyai sepotong roti yang dipersiapkan, untuk nantinya disantap saat berbuka. Ketika tiba saat berbuka, lagi-lagi datanglah seseorang yang membutuhkan uluran tangan keduanya. Kali itu, datang seorang anak yatim yang kurus, dan meminta sesuap makanan. Sehingga, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pun memberikannya. Lagi-lagi keduanya hanya berbuka dengan air putih. Bahkan, hal yang demikian itu juga terjadi saat hari ketiga.
Ketika waktu berbuka, datanglah seorang tawanan yang baru dibebaskan, dan sangat membutuhkan makanan dari keduanya. Mereka berdua pun akhirnya merelakan satu-satunya roti kering, yang sudah mereka persiapkan untuk berbuka. Sebuah pelajaran yang amat mengharukan dari keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yang penyantun dan penyabar. Jika orang miskin menyerunya, maka dijawabnya sesegera mungkin. Demikian untayan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dalam uraian Maulid Simtud-Durornya. Kisah Sayyidina Ali ini, Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Insan, ayat 8 hingga 10. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, serta kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari nafkah, guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keluarganya. Tidak dipungkiri, banyak saudara muslim yang memperoleh keluasan, dan kemudahan atas ikhtiarnya itu. Sementara di sisi lain, ada sebahagian saudara yang hidup sebatas cukup, bahkan di bawah standar kecukupan. Dan Islam pun telah mengatur skema dan mekanisme sedekah, dan jenis-jenisnya, seperti zakat, infak, dan hibah. Sehingga, kehidupan sosial berjalan sesuai titian yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah merupakan aktivitas seorang muslim yang memiliki sifat keutamaan. Karena ketinggian derajat seorang muslim, sangat ditentukan oleh sebesar dan sejauh mana ia memiliki kepedulian dan kepekaan sosial kepada muslim lainnya. Harta bukan untuk ditumpuk dan dinikmati sendiri. Seorang muslim harus ingat bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan terhadap harta itu, karena di dalamnya juga ada hak orang lain. Sesungguhnya, bersedekah bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi juga terlebih untuk kepentingan kita sendiri, yang sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Kedermawanan sahabat Abu Umamah. Beliau adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bernama asli Sudai bin Ajlan, dari suku Bahilah. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi ini, wafat pada tahun 86 Hijriah. Beliau adalah sahabat Nabi yang memiliki banyak kisah menakjubkan, salah satunya tentang kisah kedermawanannya, yang bersedekah 3 dinar, lantas menjadi sebanyak 300 dinar. Dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, beliau berkata, "Pembantu perempuan Abu Umamah pernah bercerita kepadaku. Abu Umamah adalah orang yang suka bersedekah, dan senang mengumpulkan sesuatu untuk kemudian disedekahkan lagi. Dia tidak pernah menolak seorang pun yang meminta sesuatu kepadanya, sekalipun ia hanya bisa memberi sesiung bawang merah, atau sebutir kurma, atau sesuap makanan." Pada suatu hari, datanglah seorang pengemis kepadanya, padahal ia sudah tidak memiliki itu semua, selain hanya uang sebanyak 3 dinar di kantongnya. Akan tetapi, orang pengemis itu tetap memintanya juga. Sehingga, Abu Umamah kemudian memberikannya 1 dinar. Setelah itu, datang orang lain yang meminta kepadanya lagi. Sehingga, Abu Umamah memberinya uang sebanyak 1 dinar. Lalu datang lagi 1 orang, dan Abu Umamah memberinya 1 dinar juga. Melihat hal tersebut, sudah barang tentu aku sangat marah. Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Umamah, engkau tidak menyisakan satupun untuk kami ini." Kemudian Abu Umamah berbaring, untuk istirahat tidur siang. Ketika adzan asar dikumandangkan, aku kemudian membangunkannya, lalu ia pun berangkat ke masjid. Setelah itu, aku bercakap-cakap dengan dia, kemudian aku meninggalkannya untuk mempersiapkan makan malam, dan memasang pelana kudanya. Ketika aku masuk kamar untuk merapikan tempat tidurnya, tiba-tiba aku menemukan mata uang emas, dan setelah aku hitung uang tersebut berjumlah 300 dinar. Aku kemudian berkata dalam hatiku, tidak mungkin dia melakukan seperti apa yang dia perbuat, kecuali sangat percaya dengan apa yang akan menjadi penggantinya.
Setelah mengerjakan sholat Isya, dia kemudian masuk rumah. Dan ketika melihat makanan yang telah tersedia, dan pelana kuda telah terpasang, ia nampak tersenyum, dan dia pun lalu berkata, inilah kebaikan yang diberikan dari sisinya. Aku berada di hadapannya, sampai dia makan malam. Ketika itu, aku kemudian berkata kepadanya, semoga Allah senantiasa mengasihimu, dengan infak yang telah engkau berikan itu. Sebenarnya, engkau telah menyisihkan simpanan, tetapi mengapa engkau tidak memberitahuku, sehingga aku dapat mengambilnya? Abu Umamah kemudian bertanya, simpanan yang mana? Aku tidak menyimpan apapun. Kemudian aku pun mengangkat kasurnya, dan menunjukkan uang tersebut. Tatkala Abu Umamah melihat dinar itu, ia begitu bergembira, dan sangat terheran-heran. Serta-merta aku potong tali ikatku, sebuah tali yang menandakan aku seorang Majusi atau Nasrani, dan aku pun kemudian masuk Islam. Ibnu Jabir kemudian berkata, aku melihat wanita itu, yakni bekas pembantu tersebut, dia di kemudian hari menjadi guru kaum wanita di Masjid Himso, yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah, dan ilmu faraid. Sedekah Ulbah bin Zaid yang diterima Allah. Dikisahkan, menjelang perang Tabuk, yakni ketika melawan bangsa Romawi, saat itu Rasulullah tengah menghimpun pasukan. Akan tetapi, beliau saat itu mengajukan syarat kepada siapa saja yang akan ikut berperang. Bahwasanya, hanyalah orang-orang yang memiliki tunggangan. Pada saat itu beliau juga menghimpun sedekah dari seluruh umat muslim. Maka dari itu, seluruh umat muslim kala itu berbondong-bondong mendatangi Rasulullah, untuk mendaftar berjihad, dan bersedekah untuk kebutuhan perang. Karena perang kali ini sangat membutuhkan biaya yang besar, dikarenakan jarak yang jauh, serta kekuatan besar yang akan mereka hadapi. Namun, di tengah kesibukan kaum muslimin, meneteslah air mata Ulbah bin Zaid yang berada di sudut kermayan tersebut. Hatinya yang menggebu untuk menyambut surga dengan berjihad, pupus ditelan oleh kefakiran yang tengah ia hadapi. Ia hanyalah sesosok sahabat penuh harap ridho Allah, yang tak mempunyai apa-apa. Dengan nasihat yang penuh cinta, setelah usai sholat Rasulullah memberikan kabar gembira, bahwa bagi kaum muslimin yang ikut berjihad, dan membantu persiapan jihad Allah, maka mereka juga mendapatkan jaminan surga. Maka semakin deraslah mengalir air mata Ulbah yang sempat terbendung, sambil menyaksikan sumringahnya para sahabat lain, yang mereka mampu mendermakan hartanya. Langkahnya mulai terseok dalam tangis, menuju rumah kumuh tempat ia meratap. Ia pun pulang dalam dengan tatapan yang hampa. Pintu surga yang terbuka lebar di depan matanya, tak mampu sedikit pun ia sapa, maka tenggelamlah ia dalam penyesalan. Tidak ada yang dapat mengobati tangisan Ulbah bin Zaid. Air mata yang mengalir, membuatnya tak mampu memejam mata tuk melewati gulita. Dia pun lekas mengambil air wudhu, dan kemudian melaksanakan sholat. Gemuruh penyesalan atas ketidakmampuan mengaumbi hatinya, berderu menyisakan rintik air mata di balik sujudnya. Hingga sholat usai, ia tumpahkan segalanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kala tangannya menengadah kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Ulbah yang merasa kerdil berucap dalam doa. Ya Allah, Engkau memerintahkan berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu, yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasul-Mu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasul-Mu, sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah, bahwa sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim, dari semua perbuatan zolim mereka terhadapku, dari perkara harta, raga, dan kehormatan. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan, sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Seandainya aku memiliki seperti yang mereka punya, maka aku akan melakukannya untukmu, dan demi jihad di jalan-Mu. Dan yang aku miliki sekarang hanyalah kehormatan. Kalau Engkau rela menerimanya, maka saksikanlah, bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan untukmu malam ini. Berulang-ulang ia panjatkan doanya, menyerahkan segala kehormatannya kepada Allah semata, hingga fajar tiba. Maka berkumandanglah adzan subuh,
Dan Ulbah bin Zaid tak pernah menyangka bahwa doanya akan begitu saja diterima oleh Allah Ta'ala. Ia tak menyangka, di tengah malam itu malaikat-malaikat menyaksikan setiap tetes air mata yang jatuh membasahi tempat sujudnya. Ia juga tak pernah menyangka bahwa bisikan-bisikan doanya akan sampai kepada sosok mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril. Setelah menunaikan sholat, para sahabat kemudian berkumpul bersama Nabi. Seperti biasa, setiap mata tertuju kepada sosok mulia, Sayyidina Muhammad SAW, menantikan apa yang akan dikatakannya. Tak lama berselang, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang tadi malam bersedekah, hendaklah ia berdiri sekarang." Hening, tak ada satupun yang berdiri, dan tak ada yang merasa sedekah malam tadi, begitupun dengan Ulbah. Hingga pada akhirnya Rasulullah berjalan mendekati Ulbah, dan semua mata tertuju kepadanya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bergembiralah wahai Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya sedekahmu tadi malam, telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dunia itu untuk 4 jenis orang hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah, serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah yang ada pada hartanya. Maka, inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kedermawanan adalah salah satu sifat khusus yang biasa ada pada diri seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena tentu tidak akan ada seorang muslim yang ingin dengan sengaja menyia-nyiakan kesempatan untuk berbagi, memberi, dan menolong dengan menyedekahkan sebagian hartanya. Bahkan, tidak sedikit umat muslim yang senantiasa menangis kepada Allah, karena mereka belum diberi kesempatan untuk bersedekah di jalannya, yang dikarenakan keterbatasan ekonomi. Tidak ada yang tahu, harta apa yang telah Ulbah bin Zaid sedekahkan di jalan Allah, sehingga secara khusus Rasulullah menyebutkan namanya di tengah-tengah para sahabat mulia yang lain. Selalu ada jalan bagi kita untuk bersedekah. Selalu ada yang kita miliki untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Berjuanglah untuk bersedekah, dan bersegeralah untuk berinfak, karena tidak semua orang memiliki harta yang dapat disedekahkan di jalan Allah. Sedekah Umar bin Khattab. Allah dan Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan amal sedekah, karena manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh penerima, tapi juga diri kita sendiri. Tapi terkadang, untuk sedekah semampunya saja masih terasa berat. Berikut ini adalah kisah keteladanan dalam bersedekah, dari seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah menjelaskan, pada suatu hari, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berinfak, dan aku tunaikan perintahnya. Aku kemudian berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, dengan membawa setengah hartaku sebagai sedekah. Rasulullah SAW lalu bersabda, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Aku lalu menjawab, bahwa setengahnya kusisakan untuk keluargaku. Namun kemudian Abu Bakar datang, dengan membawa seluruh hartanya sebagai sedekah. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kemudian ia menjawab, aku sisakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian aku berkata, aku tidak mampu melampauimu selamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kisah lain, diceritakan oleh Ha'amasi, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu saat aku di samping Umar bin Khattab, beliau membawa 20.000 dirham, dan tidak beranjak dari majelisnya, hingga beliau membagikannya. Jika ada harta beliau yang ia senangi, maka akan langsung disedekahkan. Dan beliau adalah seseorang yang banyak bersedekah pula. Saat ditanyakan hal itu kepadanya, lalu beliau menjawab, aku menyukainya,
Dan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang telah kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Subhanallah. Itu hanya sebagian sedekah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih banyak sedekah Umar bin Khattab yang bisa kita teladani. Begitu dahsyatnya cinta Umar kepada Allah, sampai-sampai ia rela menyedekahkan harta yang ia cintai. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal tampan dan meyakinkan. Dia memiliki karakter keislaman yang kuat dan kokoh. Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yang mana beliau merupakan golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Keislaman Abdurrahman bin Auf dinyatakan 2 hari setelah Abu Bakar mengikrarkan memeluk Islam. Menurut buku Kisah 10 Pahlawan Surga susunan Abu Zain, Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang sukses. Dia juga dikenal dengan kekayaannya, karena selalu menyumbangkan harta demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam buku Akidah Akhlak, karya Aminuddin dan Harjan Syuhada, Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah, tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah, dan lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Auf bin Abdu Auf, bin Abdu bin Al-Harits Az-Zuhri, yang merupakan tokoh terkemuka Bani Zuhroh. Sementara, ibunya bernama Ashifa binti Auf Az-Zuhriyah. Nama asli Abdurrahman bin Auf sebelum memeluk Islam adalah Abdu Amru. Dahulu, kaum Quraisy terbiasa memberi nama anak-anak mereka dengan selain asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti Abdul Ka'bah, yang bermakna hamba Ka'bah. Ada juga Abdul Uzza, Abdu Manat, dan lain sebagainya. Dalam kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat dermawan. Seluruh usahanya ditujukan semata-mata untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdagang, Abdurrahman bin Auf menjauhkan diri dari barang-barang yang haram hingga subhat. Keuntungan hasil usahanya tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan ditunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sanak keluarga dan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking rajin dan gemar bersedekah, harta Abdurrahman bin Auf terbilang subur, sampai-sampai ada penduduk Madinah yang berkata bahwa seluruh masyarakat di sana berserikat dengannya. Dari hartanya sepertiga dipinjamkan kepada mereka, sepertiga untuk membayari utang-utang mereka, dan sepertiga lainnya dibagi-bagikan kepada mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, dia memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ummahatul mukminin tersebut bila berpergian. Bahkan pada suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhroh serta kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha diberitahu, maka beliau bertanya, "Siapakah yang menghadiahkan tanah itu buatku?" Tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian para petugas menjawab bahwa Abdurrahman bin Auf lah yang telah menghadiahkan tanah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar." Semakin banyak keuntungan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf, semakin besar pula kedermawanannya dalam menyumbangkan harta di jalan Allah. Hal ini ia lakukan secara sembunyi, maupun yang secara terang-terangan. Selalu bersedekah dan memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf tidak juga jatuh miskin, dan justru kehidupannya malah terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis, membuatnya dijuluki sebagai tangan emas. Karena apapun yang dikerjakannya, maka akan berakhir selalu sukses, dan membuahkan hasil yang sangat besar.
Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar dirinya jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun, dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, bahwa pada waktu beliau wafat, nilai kekayaan Abdurrahman bin Auf sekitar 6 triliun rupiah. Bahkan, dia pernah memberikan 200 ukiah emas, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Yang mana, satu ukiah setara dengan kurang lebih 31 gram emas. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tak pernah berpikir panjang, dan tak pernah ragu-ragu. Begitu pula saat peperangan Badar, yang jumlah pasukan umat Islam saat itu mencapai 100 orang, beliau tak lupa memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Pada masa itu, Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan sebanyak 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, beliau juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di kota Madinah. Dan pada saat itu semua pedagang pun sontak gembira, karena kurma mereka akhirnya bisa dijual. Rasulullah mengajak para sahabat bersedekah. Kisah berikut diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari, kaum muslimin sedang duduk-duduk di dekat masjid di Madinah. Dari kejauhan, tampak segerombolan orang sedang berjalan kaki, dan mereka berpakaian compang-camping. Terlihat dari wajah mereka kelelahan dan kemiskinan yang mendera. Rasulullah SAW pun ikut menyaksikan pemandangan ini. Wajah beliau nampak begitu bersedih ketika memandangnya. Kemudian, beliau masuk ke dalam rumah, dan keluar kembali. Karena sudah memasuki waktu sholat fardu, Nabi Muhammad lantas menyuruh Bilal, untuk segera mengumandangkan adzan dan iqomat. Selanjutnya, sholat pun digelar dengan dipimpin oleh beliau. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah SAW berpidato di hadapan jamaah. Wahai sekalian manusia, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, sebagian dari pakaiannya, segantang dari gandumnya, nari segantang dari kurmanya. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sekeping kurma. Pidato Nabi Muhammad SAW amat menyentuh hati kaum muslimin. Satu persatu mereka pulang ke rumah, untuk kemudian kembali lagi dengan membawa harta sedekah. Seorang laki-laki dari golongan Ansor membawa sebuah pundi, yang hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya. Ada pula orang-orang yang membawa berlapis-lapis pakaian, serta makanan-makanan yang mereka miliki. Jabir melihat dua tumpukan dari sedekah itu, yang terdiri atas makanan dan pakaian. Tak menunggu waktu lama, terkumpullah uang dalam jumlah yang banyak sekali. Kulihat wajah Rasulullah berseri-seri, bagaikan sesuatu yang bersepuh emas. Kenang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW lantas memanggil perwakilan kelompok kafilah miskin tadi. Sambil menyerahkan bantuan yang terkumpul itu, beliau bersabda, barang siapa membuat suatu aturan yang baik, maka baginya pahala ditambah, dengan pahala orang-orang yang menjalankan aturan itu di belakangnya, dengan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dalam hal ini, Nabi Muhammad membicarakan orang yang pertama kali merespon seruannya, agar mereka bersedekah. Sebab, dengan melihat inisiatif orang itu, banyak muslimin yang tergerak untuk ikut bersedekah. Bagi orang yang pertama kali itu akan mendapatkan pahala berlipat, dengan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang tergerak karenanya. Lahan pertanian yang mendapat hujan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seseorang sedang berada di padang pasir, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, curahkanlah ke kebun fulan. Maka bergeraklah awan itu, kemudian turun sebagai hujan di suatu tanah yang keras berbatuan.
Lalu salah satu tumpukan dari tumpukan bebatuan tersebut menampung seluruh air yang baru saja turun, sehingga air mengalir ke suatu arah. Ternyata, air itu mengalir di sebuah tempat, di mana seorang laki-laki berdiri di tengah kebun miliknya, dan ia sedang meratakan air dengan cangkulnya. Lalu orang tersebut bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia kemudian menjawab dengan sebuah nama, yang ternyata pernah didengar oleh orang yang bertanya tersebut, yakni dari suara di balik awan mendung. Kemudian pemilik kebun itu balik bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan nama saya?" Orang itu kemudian berkata, "Saya telah mendengar suara dari balik awan, siramilah tanah si fulan, dan saya mendengar namamu disebut. Apakah sebenarnya amalanmu, sehingga engkau mencapai derajat seperti itu?" Kemudian pemilik kebun itu menjelaskan pertanyaan tersebut. "Karena engkau telah menceritakannya, saya pun terpaksa menerangkan. Bahwasanya dari hasil kebun ini, sepertiga bagian langsung saya sedekahkan di jalan Allah, sepertiga bagian lainnya saya gunakan untuk keperluan saya, dan keluarga saya, dan sepertiga bagian lainnya saya pergunakan untuk keperluan kebun ini." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Seorang wanita pezina telah diampuni segala dosa-dosanya. Karena ketika dalam perjalanan, ia melewati seekor anjing yang menengadahkan kepalanya, sambil menjulurkan lidahnya, dan anjing itu hampir mati karena kehausan. Maka dari itu, wanita tersebut menanggalkan sepatu kulitnya, lalu mengikatkannya dengan kain kudungnya, kemudian anjing tersebut diberi minum olehnya. Maka dengan perbuatannya tersebut, ia telah diampuni dosa-dosanya." Seseorang bertanya, "Adakah pahala bagi kita dengan berbuat baik kepada binatang?" Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Berbuat baik kepada setiap yang mempunyai hati atau nyawa, maka di dalamnya terdapat pahala." Hadis muttafaqun alaih. Kisah berobat dengan sedekah. Sedekah bisa menjadi obat bagi penyakit Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya. Semua itu bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah kisah-kisah nyata tentang sedekah, yang bersumber dari buku yang berjudul, Berobat dengan Sedekah, karya Muhammad Albani. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tentang luka bernanahnya yang keluar dari lututnya, sejak 7 tahun yang lalu. Ia telah mengobatinya dengan berbagai macam obat, dan banyak bertanya kepada para ahli medis, tetapi belum sembuh juga. Maka beliau, Abdullah bin Mubarak rahimahullah kemudian menjawab, "Pulanglah, lalu galilah sumur di tempat orang-orang yang membutuhkan air. Sesungguhnya aku berharap akan keluar mata air di sana, dan darahmu nantinya akan berhenti." Lelaki itu pun melaksanakan perintah Ibnu Mubarak, maka ia pun sembuh setelahnya. Disebutkan di dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib, dari Imam Baihaqi rahimahullah, bahwa beliau berkata, ada kisah Syekh Hakim Abi Abdillah rahimahullah, bahwa ia memiliki bisul di wajahnya, dan telah diobati dengan berbagai macam obat, akan tetapi tak kunjung sembuh juga. Sudah hampir 1 tahun lamanya bisul tersebut menghinggapi wajahnya. Kemudian ia meminta kepada Imam Abu Usman As-Sobuni, untuk mendoakannya di majelis beliau pada hari Jumat. Beliau pun mendoakannya, dan diamini oleh banyak orang. Pada hari Jumat berikutnya, ada seorang wanita yang menyampaikan selembar surat yang mengatakan, bahwa sesampainya di rumah, ia kemudian bersungguh-sungguh dalam mendoakan Hakim Abu Abdillah pada malam harinya. Lalu dalam tidurnya,
Ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seakan-akan bersabda kepadanya, "Katakan kepada Abu Abdillah agar ia melapangkan air bagi kaum muslimin." Kemudian aku membawa surat tersebut kepada hakim, lalu hakim memerintahkan agar membuat galian di depan pintu rumahnya. Setelah galian tersebut selesai dikerjakan, beliau memerintahkan agar memenuhi galian tersebut dengan air dan kerikil. Orang-orang pun mulai mengambil air tersebut untuk minum. Tidak sampai 1 pekan, tanda-tanda kesembuhan telah nampak pada Abu Abdillah. Maka wajahnya telah kembali tampan seperti sedia kala. Dan setelah peristiwa itu, beliau masih hidup selama beberapa tahun. Kisah kali ini bersumber dari Syekh Sulaiman Al-Mufarraj, yang mana beliau adalah penulis buku bekal pernikahan, hukum, tradisi, hikmah, kisah. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Mufarraj, semoga Allah memberinya taufik. Bahwasanya, seseorang telah bercerita kepada Syekh Sulaiman, perihal kisah ajaib yang pernah dialaminya. "Aku memiliki anak perempuan yang masih kecil, yang terkena penyakit di tenggorokannya. Aku telah pergi bersamanya ke beberapa tempat pengobatan, dan telah membeberkan jenis penyakit yang dialami anakku kepada banyak rumah sakit, dokter, dan ahli medis, namun semuanya tidak bermanfaat. Sakitnya menjadi semakin bertambah parah. Aku hampir saja ikut sakit, lantaran memikirkan sakitnya anakku, yang menjadikan semua anggota keluarga tak bisa tidur. Kami telah menempuh langkah-langkah untuk meringankan sakitnya, hingga akhirnya kami merasa putus asa dari semua itu, kecuali dari rahmat Allah Ta'ala. Sampai suatu ketika, datanglah secercah harapan, dan terbukalah pintu solusi. Ada seorang yang soleh menghubungiku, dan mengingatkanku akan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Imam Tobroni dan Baihaqi. Aku berkata kepada orang soleh tersebut, "Sungguh, aku telah banyak bersedekah." Namun, ia kembali berkata lagi, "Bersedekahlah saat ini, dengan niat agar putrimu mendapatkan kesembuhan." Akhirnya, aku pun bersedekah dengan dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir, namun segala sesuatunya tak ada perubahan. Setelah melakukan apa yang dia perintahkan, aku kemudian menginformasikan hal ini kepada orang soleh itu, dan ia kemudian berkata, "Anda termasuk orang yang memiliki harta. Hendaklah sedekahmu seukuran dengan hartamu." Aku pun pergi untuk kedua kalinya, dan kendaraan mobilku kali ini kupenuhi dengan beras, daging ayam, dan barang yang baik-baik dalam jumlah yang besar. Setelahnya lalu kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun kemudian bergembira dengan sedekahku kali ini. Dan alhamdulillah, tiba-tiba putriku menjadi sembuh total. Aku yakin bahwa sedekah merupakan faktor penyebab kesembuhan yang terbesar. Dan sekarang, berkat anugerah Allah, putriku selama 3 tahun ini tidak pernah terkena penyakit apapun. Sejak itulah aku memperbanyak sedekahku, khususnya pada waktu-waktu yang baik. Dan pada setiap harinya aku merasakan kenikmatan, keberkahan, serta kesehatan dalam hal harta dan keluargaku. Aku pun menasihati setiap orang yang sakit, agar bersedekah dengan harta yang paling berharga, yang ia miliki. Hendaknya ia ulangi sedekahnya itu, niscaya Allah Ta'ala pasti akan menyembuhkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di lain kisah, Syekh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan, bahwa ada seseorang bercerita kepadanya. Orang itu kemudian berkata kepada Syekh Sulaiman, "Saudaraku pergi ke suatu tempat, lalu berhenti di salah satu jalan. Tatkala sampai di tempat itu, ia tidak mengeluhkan apapun, namun tiba-tiba ia jatuh pingsan, seperti terkena tembakan senapan di kepalanya. Kami memprediksi bahwa ia sedang terkena penyakit ain, atau mengidap penyakit tumor, atau terjadi pembekuan pada pembuluh darah di otak. Kami segera pergi ke beberapa tempat pengobatan, lalu ia diperiksa dan dironsen. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kepalanya dalam kondisi sehat. Namun, ia terus mengeluhkan rasa sakit di saat akan tidur, sehingga ia sering memilih untuk tidak tidur,
Dan anehnya, di saat yang lain ia merasa sehat. Apabila sakitnya kambuh, ia tak mampu bernafas dan bahkan tak mampu berbicara. Syekh Sulaiman kemudian berkata kepadanya, "Apakah Anda memiliki harta yang bisa kami sedekahkan untukmu, yang semoga Allah menyembuhkanmu?" Dia kemudian menjawabnya, "Iya, saya memiliki harta kira-kira jumlahnya 7.000 rial, atau kurang lebih sebanyak 29 juta rupiah." Maka, sang syekh segera menghubungi seorang yang soleh, yang mengetahui keadaan orang-orang miskin, yang kemudian akan membagi-bagikan sedekah itu kepada mereka. Singkat cerita, orang itu kemudian memberi kabar kepada Syekh Sulaiman. "Aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung, bahwa saudaraku itu sembuh dari sakitnya pada hari yang sama, bahkan sebelum harta itu sampai ke tangan orang-orang miskin. Dan aku benar-benar tahu, bahwa sedekah memang memiliki pengaruh yang besar dalam pengobatan berbagai penyakit." Di kisah yang lainnya, Syekh Sulaiman Al-Mufarraj mengatakan, bahwa kisah kali ini diceritakan oleh pelakunya sendiri. Orang itu berkata kepada Syekh Sulaiman, "Anakku mengeluhkan penyakit demam dan panas, serta ia tak mau makan. Aku pun pergi bersamanya ke beberapa klinik pengobatan, namun panasnya tak kunjung turun, dan keadaannya semakin memburuk. Aku masuk ke dalam rumah disertai perasaan gelisah, tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Istriku kemudian berkata kepadaku, hendaklah kita bersedekah untuknya. Aku pun segera menghubungi via telepon, seseorang yang memiliki jalinan hubungan dengan orang-orang miskin. Aku kemudian berkata kepadanya, aku berharap Anda mau sholat asar di masjid, dan mau mengambil dari tempatku 20 kantong beras, dan 20 boks ayam, lalu hendaklah Anda membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku bersumpah demi Allah, tidak sampai 5 menit sesudah aku menutup gagang telepon, tiba-tiba anakku telah berlari-lari, bermain-main, berlompatan di atas sofa, dan makan-makan hingga kenyang. Serta, ia telah sembuh total berkat karunia Allah, dan selanjutnya berkat keutamaan sedekah. Dan aku berpesan kepada orang banyak, agar memberikan perhatian kepada sedekah, saat kita terkena berbagai penyakit. Di kisah yang lain, seorang dokter menelepon suami seorang wanita yang sedang terbaring sakit di sebuah rumah sakit. Dokter itu memberitahukan, bahwa istrinya sedang mengalami masa kritis. Dan dari tinjau medis, harapan untuk sembuh sangatlah tipis. Sang suami sangat terpukul dengan berita tersebut. Maka ia pun segera bergegas mengeluarkan sedekah berupa emas milik istrinya. Setelah itu, ia langsung pergi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, sang dokter memberitahukan kepadanya, bahwa beberapa saat yang lalu, yakni saat bersamaan waktu sang suami bersedekah, nampak tanda-tanda membaik dan kesembuhan pada diri sang istri. Kemudian ia dipindahkan dari ruang ICU ke kamar perawatan biasa. Dan beberapa hari kemudian, ia telah keluar dari rumah sakit tersebut. Segala puji bagi Allah, pemilik keutamaan dan kebaikan. Di kisah yang lain, seorang anak kecil bermain bersama saudaranya yang juga tangannya. Saat itu, tetangganya kebetulan membawa pisau. Tiba-tiba saja, tetangganya memukulkan pisau tersebut tepat ke mata saudarinya. Dengan cepat, saudarinya tersebut dilarikan ke rumah sakit, dan kemudian ia dipindahkan ke kota Riyadh. Setelah diperiksa dan dironsen, tim dokter memutuskan, bahwa harapan kornea matanya bisa kembali normal amat tipis. Sehingga, sangat mustahil ia bisa melihat kembali seperti sedia kala. Suatu hari, sang ibu yang menemani anak perempuannya yang sedang sakit tersebut, teringat tentang keutamaan amalan bersedekah. Sehingga, ia meminta kepada suaminya, agar membawakan batangan emas yang dimilikinya, di mana ia tidak memiliki kekayaan selain barang tersebut. Ia pun memutuskan ingin mensedekahkannya, meski sebenarnya secara materi dia juga kekurangan. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, seraya berucap, wahai Tuhanku, Engkau tahu, bahwa aku tidak memiliki harta selain barang itu. Maka, jadikanlah sedekahku ini sebagai sarana kesembuhan anak putriku ini. Keesokan harinya, dokter datang untuk kembali memeriksa anak tersebut,
dan ternyata perkataan dokter tetap seperti kemarin, yakni anaknya tidak ada harapan untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, datang dokter lain memeriksanya lagi. Dokter berpikir dan memperhatikan dengan cermat. Tiba-tiba saja, dokter itu menginstruksikan untuk mengadakan operasi. Ternyata operasi itu berhasil, semata-mata karena karunia Allah. Alhamdulillah, akhirnya sang anak perempuan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat, tanpa ada sedikit pun bekas luka di wajahnya, dan penglihatannya kembali normal seperti sedia kala. Di kisah yang lain, Syekh Abdul Hadi Badlah, Imam Masjid Jamiur Ridwan di Halab, Syria, beliau pernah bercerita, "Di awal pernikahanku, Allah telah menganugerahkan kepadaku anak yang pertama. Dan kami sangat bergembira dengan anugerah ini. Akan tetapi, Allah Azza wa Jalla berkehendak menimpakan penyakit yang keras kepada anakku. Pengobatan seakan tak berdaya untuk menyembuhkannya, dan keadaan sang anak semakin memburuk. Sehingga, keadaan kami pun menjadi buruk, karena sangat bersedih memikirkan keadaan buah hati kami, dan cahaya mata kami. Kalian tentu tahu, apakah artinya anak bagi kedua orang tuanya, terutama ia adalah anak yang pertama. Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati, karena kami merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami. Sehatnya kita memang merupakan perintah Allah dan ketentuannya, namun kita memang harus mengambil langkah-langkah pengobatan, dan tidak meninggalkan kesempatan atau sarana apapun untuk mengobatinya. Seorang yang baik menunjukkan kepada kami adanya seorang dokter, yang berpengalaman dan terkenal. Maka aku pun pergi bersama anakku kepadanya. Anakku mengeluhkan demam yang sangat tinggi, dan dokter itu berkata kepada kami, 'Apabila panas anak Anda tidak turun malam ini, maka ia akan meninggal esok hari.' Aku kembali bersama sang anak, dengan kegelisahan yang memuncak. Sakit menyerang hatiku, hingga kelopak mataku tak mampu terpejam tidur. Aku pun mengerjakan sholat, lalu pergi dengan wajah muram durja, meninggalkan istriku yang menangis sedih di dekat kepala anakku. Aku terus berjalan di jalanan, dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat untuk anakku. Tiba-tiba aku teringat dengan sedekah, dan ingat dengan hadis Rasulullah SAW, tatkala beliau bersabda, 'Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.' Namun, siapa yang akan aku temui di waktu malam seperti ini? Aku bisa saja mengetuk pintu seseorang, dan bersedekah kepadanya. Tapi apa yang akan ia katakan kepadaku, jika aku melakukan hal itu? Tatkala aku berada dalam kondisi bimbang seperti itu, tiba-tiba ada seekor kucing lapar yang mengeong di kegelapan malam. Aku menjadi ingat dengan sabda Rasulullah SAW, tatkala ditanya oleh seorang sahabat, 'Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?' Beliau, Rasulullah SAW kemudian menjawab, 'Di dalam setiap apa saja yang bernyawa ada pahalanya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku pun segera masuk rumahku, dan mengambil sepotong daging, lalu kuberikan makan kucing itu. Aku kemudian menutup pintu belakang rumahku, dan suara pintu itu bercampur dengan suara istriku yang bertanya, 'Mengapa engkau telah kembali kepadaku dengan cepat?' Aku pun bergegas menuju ke arahnya, dan aku mendapatkan wajah istriku telah berubah. Dan dari permukaan wajahnya, kini ia telah menyeratkan wajah kegembiraan. Ia kemudian berkata, 'Sesudah engkau pergi, aku tertidur sebentar dan masih dalam keadaan duduk. Maka, aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dalam tidurku, aku melihat diriku mendekap anakku. Tiba-tiba ada seekor burung hitam yang besar dari langit, yang terbang hendak menyambar anak kita, untuk mengambilnya dariku. Aku menjadi sangat ketakutan, dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba muncul kepadaku seekor kucing, yang menyerang secara dahsyat burung itu, dan keduanya pun saling bertempur. Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu, karena si burung badannya gemuk. Namun akhirnya, burung elang itu pun pergi menjauh, dan aku terbangun mendengar suaramu ketika datang tadi." Syekh Abdul Hadi kemudian berkata, "Aku tersenyum dan merasa gembira dengan kebaikan ini. Melihat aku tersenyum, istriku menatap ke arahku dengan terheran-heran.
Aku kemudian berkata kepadanya, "Semoga semuanya menjadi baik." Kami bergegas mendekati anak kami. Kami tak tahu siapa yang sampai terlebih dulu. Tatkala penyakit demam itu sirna, dan sang anak mulai membuka matanya. Alhamdulillah, pada pagi hari berikutnya, sang anak telah bermain-main bersama anak-anak yang lain di desa ini. Sesudah Syekh menyebutkan kisah menakjubkan ini, anak tadi yang telah menjadi pemuda berumur 17 tahun, serta telah sempurna menghafalkan Al-Quran, dan menekuni ilmu syari. Ia kemudian menyampaikan nasihat yang mendalam kepada kaum muslimin di masjid orang tuanya, Masjid Ar-Ridwan di Halb Syria. Di kisah yang lain, seorang juru dakwah wanita yang terkenal bercerita, "Aku berada di Al-Haram sejak beberapa tahun yang lalu. Suatu ketika gigi gerahamku sakit, yang aku agak terlambat dalam mengobatinya. Aku bahagia dengan keberadaanku di Al-Haram, dan aku ingin menyibukkan diri dengan Al-Quran. Akan tetapi, jikalau penyakit itu terus terjadi, maka aku akan pergi ke dokter, dan aku akan meluangkan waktuku." Terlintas dalam benakku sebuah pikiran untuk menolak penyakit ini, yakni dengan cara bersedekah. Akhirnya, aku pun bersedekah kepada seorang anak perempuan di Al-Haram. Demi Allah, hanya dalam waktu singkat, penyakitku menjadi sembuh. Dan sejak itu hingga waktu ini, aku tidak lagi membutuhkan dokter untuk mengobati penyakitku ini, karena penyakit itu tidak pernah lagi menyerangku. Di kisah lainnya, ada seorang wanita yang tinggal di Arab Saudi bercerita, "Aku menderita penyakit kanker beberapa tahun, dan aku yakin maut telah mendekat. Aku menginfakkan penghasilanku dari menjadi tukang bordir, dan kuberikan kepada anak-anak yatim. Setiap harta yang aku infakkan kepada mereka, maka Allah membalasku dengan berlipat ganda. Dan pada akhirnya, Dia yang mana menyembuhkan memberikan kesembuhan dari penyakitku, karena disebabkan infakku kepada anak-anak yatim." Di kisah lain disebutkan, bahwa ada seorang laki-laki yang mengidap penyakit kanker. Dia sudah berkeliling dunia untuk mencari obat, namun ia belum mendapatkannya. Maka dari itu, ia pun bersedekah kepada ibu anak yatim, sehingga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Di kisah yang lain, ada seorang wanita yang mendapat cobaan dengan kemandulan, sehingga ia tidak dikaruniai anak. Para dokter telah berputus asa dari kemungkinan dia masih bisa hamil. Dan mereka juga beranggapan, bahwa penyakit itu memang tidak ada obatnya. Maka, Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya, agar ia bersedekah kepada seorang wanita fakir. Sesudah ia bersedekah kepada wanita itu, ia kemudian meminta kepadanya, agar mendoakan dirinya dikaruniai anak soleh. Setelah berlalu 3 bulan, wanita itu pun mengandung 2 anak kembar. Di kisah yang lain, ada seorang anak masuk rumah sakit, karena penyakit parah yang dideritanya. Setelah diperiksa, tim dokter menetapkan, bahwa harapannya untuk sembuh sangat tipis. Dokter berkata kepada sang ibu yang menemaninya, "Penuhilah keinginan-keinginannya, karena sepertinya ia tidak mempunyai harapan sembuh lagi, namun Allah lah yang paling mengetahui." Sang ibu sangat terpukul dengan informasi tersebut. Dia teringat dengan belahan hati terkasihnya itu. Ia merasa sangat khawatir, jangan-jangan dia harus berpisah dengannya selama-lamanya. Maka, ia pun menjual semua emas yang dimilikinya, kemudian mensedekahkan seluruh uang hasil penjualannya. Beberapa hari kemudian, dokter memberitahukan kepada sang ibu, bahwa anaknya ada harapan untuk sembuh, dan keadaannya berangsur membaik sedikit demi sedikit. Akhirnya beberapa hari kemudian, keluarlah pemuda itu dari rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan dan kasih sayangnya. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita, dan menyembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit. Di kisah yang lain, ada seorang wanita yang menderita penyakit jiwa yang parah. Salah seorang kerabatnya bangkit, dan segera bersedekah dengan meniatkan kesembuhan untuknya. Sedekah itu diberikan kepada seorang yang soleh namun fakir, yang menanggung beban hidup 2 keluarga,
dan ia meminta agar orang soleh itu mendoakan saudaranya. Maka dari itu, Allah pun menyelamatkan wanita itu dari bala, dan sedekah itu menjadi penyebab kesembuhannya. Saudara yang bersedekah itu mengatakan kemudian, "Demi Allah, tidak ada seorang pun dari keluargaku yang tahu tentang sedekahku. Sesungguhnya aku ingin menjadikan sedekah itu ikhlas, semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah, yang telah menyembuhkan kerabatnya, dari penyakit jiwa yang dideritanya." Ada seorang wanita yang mengalami gagal ginjal. Ia sudah berulang kali memeriksakan, dan mengobatkan sakit yang dideritanya tersebut. Akhirnya, ia mencari-cari sekiranya ada orang yang mau merelakan ginjalnya, untuk disumbangkan kepada dirinya. Bahkan ia siap membayar dengan uang sejumlah 20.000 rial, atau sekarang sekitar 82 juta rupiah. Tersebarlah berita tersebut di kalangan orang-orang ketika itu, hingga ada salah seorang wanita yang mendengar kabar tersebut, yang akhirnya langsung menuju ke rumah sakit, untuk mendonorkan ginjalnya. Ia menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diajukan kepadanya, sebelum menjalani operasi. Di hari yang telah ditentukan, perempuan yang sakit tersebut menemui sang pendonor dan, ternyata ia sedang menangis. Karena heran melihat keadaannya, ia pun kemudian bertanya, "Apakah Anda merasa terpaksa dan keberatan, dengan operasi yang akan Anda jalani?" Wanita pendonor itu kemudian berkata, "Sebenarnya tidak ada yang mendorongku untuk mendonorkan ginjalku, selain kemiskinan yang menimpa diriku, dan karena aku sangat membutuhkan uang." Wanita pendonor itu kembali menangis terseduh-seduh, maka wanita yang sedang sakit itu menenangkannya, dengan mengatakan, "Silahkan engkau ambil uang ini, dan aku tidak menghendaki sesuatu pun darimu." Beberapa hari kemudian, perempuan yang sakit tersebut kembali ke rumah sakit. Dan ketika tim dokter memeriksa penyakitnya, begitu terkejutnya mereka, karena tidak mendapati sedikit pun bekas sakit pada dirinya. Alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan sakit ginjalnya. Di kisah yang lain, ada seorang wanita masuk ruang ICU, karena penyakit parah yang dideritanya. Beberapa muslimin, atau orang-orang yang suka berbuat kebaikan, mereka ternyata mengetahui keadaannya. Maka orang muslimin itu pun menyembelih seekor unta, dan meniatkan pahalanya untuk si wanita tersebut. Setelah itu, mereka mensedekahkan daging unta tersebut kepada para keluarga miskin, untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemudian, akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. Hanya bagi Allah lah segala pujian dan karunia. Dikisahkan, ada beberapa wanita yang berbincang-bincang tentang keajaiban sedekah. Dan belum selesai para wanita itu membicarakan tentang keutamaan sedekah, tiba-tiba salah seorang wanita yang ada di antara mereka sedang terkena sihir. Ia kemudian melepas kalungnya yang mahal harganya. Kalung itu kemudian ia berikan kepada salah seorang temannya agar dijual, dan kemudian uangnya diberikan kepada para keluarga miskin. Ketika temannya tersebut pergi ke tempat penjual emas, dan sang penjual ingin menimbangnya, maka sang penjual mengeluarkan mata batu yang terletak di tengah kalung tersebut. Sang penjual begitu terheran-heran dan kebingungan, dengan apa yang dilihatnya. Hal itu dikarenakan ia menyaksikan ada buhul sihir di dalam mata batu kalung itu. Sang penjual kemudian mengeluarkannya. Dan alhamdulillah, akhirnya sembuhlah perempuan pemilik kalung tersebut, dari penyakit yang selama ini dideritanya. Demikianlah pembahasan kami mengenai keutamaan bersedekah, serta kisah-kisah keajaiban amalan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan ahli sedekah. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.